Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman semua. Saya lupa tulis ternyata di sini ya. Sekarang kita ada di diskusi yang 233, pertemuan kedua pada bulan ini yang terdapat 5 kajian teori tentang sosiologi, dan pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang teori pilihan rasional milik James Samuel Kuhlman atau bisa disingkat James Kuhlman. Dan selanjutnya mungkin kita akan panggil Kuhlman saja ya biar keren. Cool bad. Ya. Jadi James Kuhlman ini lahir di Amerika ya pada tanggal 12 Mei 1926 dan meninggal pada tanggal 25 Maret 1995, tepatnya 3 tahun setelah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Sosiolog Amerika. James Kuhlman ini terkenal sebagai orang yang cerdas karena dia diketahui sebagai orang yang polimatik juga ya. Jadi untuk ilmuwan pada zaman kita sekarang, ilmuwan yang polimatik itu suatu hal yang tidak selumrah dulu ya. Jadi kalau kita membaca tentang filsuf dan pemikir-pemikir pada zaman dahulu, entah itu pada era Yunani dan sebelum-sebelumnya, kita akan menemukan mereka adalah seorang polimatik dalam artian menguasai banyak bidang ilmu pengetahuan. Misalnya kalau kayak kita belajar tentang Ibnu Sina ya, kita tahu bahwa Ibnu Sina itu adalah seorang dokter handal tapi juga seorang filsuf dan seorang pemikir yang rasional. Jadi James Kuhlman untuk tingkatan ilmuwan pada abad 20 termasuk seorang yang polimatik, dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Karena dia juga mendapatkan gelar, 2 gelar yang dalam disiplin ilmu yang berbeda. Yang pertama itu gelar pada bidang teknik kimia pada tahun 1949 dan mendapatkan gelar BS. Dan yang kedua mendapatkan gelar PhD dalam bidang sosiologi pada tahun 1955. Jadi hanya 6 tahun berselang James Kuhlman dapat menyelesaikan dan menjadi ahli pada bidang 2 ilmu yang berbeda meskipun tidak bertentangan ya. Makanya dalam kajian sosiologi James Kuhlman itu menerapkan integrasi dalam analisis sosiologinya, karena mungkin berangkat dari dasar polimatik beliau sehingga beliau tidak idealkan satu ilmu pengetahuan saja dalam menganalisis suatu permasalahan. Pada tahun 1959 beliau mendirikan departemen sosial di mana tempat beliau mengajar di Universitas Hopkins, yang di situ beliau juga menjadi profesor serta ketua departemen yang didirikan ya. Jadi enak kalau mendirikan itu ya bisa langsung jadi ketua. Iya, gitu ya. Biasanya seperti itu. Dan pada 1989 beliau mendirikan jurnal Rationality and Society, sosiologi. Kalau society bahaya, beda nanti artinya. Nah, di mana di jurnal ini beliau itu mengintegrasikan antar ilmu pengetahuan ya, tidak hanya membahas tentang sosiologi saja, tapi diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain, yang khususnya dalam kajian yang akan kita kaji pada sore hari ini tentang pilihan rasional, di mana beliau memang mengintegrasikan ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi, di mana beliau juga melihat bahwa analisis ekonomi itu lebih fundamental dalam menganalisis hal-hal yang bersifat sosiologis. Makanya nanti kajian pilihan rasional yang dibangun oleh James Kuhlman itu sangat erat kaitannya dengan teori pilihan rasional dan konsepsi homo economicus yang ada pada kajian literatur di bidang ekonomi. Kemudian pada tahun 1990 beliau itu masuk kepada menghasilkan magnum opusnya di bidang ini, yaitu apa yang akan kaji kita sekarang tentang pilihan rasional yang ditulis dalam bukunya Foundation of apa gitu tuh sosiologi, lupa saya.
Dan pada 1992 beliau kembali mengajar di Universitas Chicago dan menjadi ketua Asosiasi Sosiolog Amerika yang 3 tahun setelahnya beliau meninggal dunia. Kontribusi utama karena memang James Schulman ini terkenal sebagai seorang yang teoritis, jadi dia banyak teori-teorinya khususnya dalam aspek sosiologi dan memiliki beberapa kontribusi utama dalam aspek sosiologi. Yang pertama itu adalah analisis perubahan sosial, tindakan kolektif, sosiologi matematika, sosiologi pendidikan, sosiologi kebijakan publik, dan magnum opusnya itu adalah pilihan rasional. Makanya James Schulman ini juga digolongkan sebagai sosiolog yang positivistik karena memang beliau berjuang bagaimana caranya dalam analisis sosiologi itu juga menggunakan data-data kuantitatif sehingga nantinya kita bisa dekat dengan data-data yang dapat dinilai objektif. Makanya nanti pilihan rasional itu dengan pendekatan ekonominya ya syarat dengan nilai-nilai. Makanya sosiologi matematika itu juga ada kaitannya dengan pilihan rasional dalam konsepsi yang dibawakan oleh James Schulman. Akan tetapi meskipun James Schulman terkenal sebagai seorang yang teoritik, James Schulman itu tidak hanya berjuang pada ranah-ranah yang teoritis semata. James Schulman juga mengafiliasikan kelebihan yang dia miliki terhadap hal-hal yang memiliki pengaruh secara sosial. Karena berdasarkan kepada pendapat James Schulman sendiri bahwa sosiologi itu analisis sosiologi dan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat sosiologis itu tujuannya tidak hanya memberikan hanya untuk istilahnya sekedar tahu kayak hanya pengetahuan untuk pengetahuan, tidak seperti itu, tapi harus ada intervensi-intervensi yang dapat menggerakkan suatu bentuk aksi nyata, memberikan suatu pengaruh terhadap kondisi sosiologis secara langsung. Jadi ada intervensi secara langsung dapat memberikan suatu kalau bahasanya mahasiswa mungkin itu agent of change, ya. Nggak tahu, saya bukan mahasiswa lagi. Ya. Jadi hal itu membuat konsekuensi logis James Schulman dan menghebohkan Amerika pada saat itu karena James Schulman dalam penelitiannya pada 1966 membantu, kan memang kelebihan James Schulman itu ada di ranah akademik, teoritik, dan analisis sosial. Dan pada 1966 melalui penelitiannya James Schulman membantu pemerintah Amerika Serikat untuk meredakan, untuk mengurangi kebijakan-kebijakan rasial yang ada di sana dengan program memberikan layanan pendidikan berupa bus untuk berangkat sekolah dan tidak membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Yang pada akhirnya pada 1975 James Schulman mengungkapkan fakta bahwa banyak siswa kulit putih itu pindah sekolah karena adanya kebijakan tersebut. Yang hal itu membuat beliau itu seperti ditentang, ya, mendapatkan tekanan dan berbagai macam ancaman karena data yang mungkin sedikit berbahaya ya untuk isu-isu rasis di Amerika, karena memang sangat kacau sekali rasisme di sana. Dan selanjutnya pada 1981 beliau juga melakukan analisis dengan menggunakan komparasi pendidikan yang ada di Amerika. Beliau membandingkan pendidikan yang terjadi di sekolah negeri dan sekolah Katolik. Kalau di Indonesia Islam, dan hasilnya mungkin tidak jauh beda dengan di Indonesia ya. Jadi hasil yang didapatkan oleh James Schulman dalam mengkomparasi bagaimana kualitas sekolah negeri dan kualitas sekolah Katolik di Amerika pada saat itu memberikan hasil bahwa sekolah Katolik itu memberikan kualitas yang lebih baik daripada sekolah negeri. Jadi ini viral ya, sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan nggak viral, malah menjadi rahasia umum bahwa sekolah swasta lebih menggiurkan daripada sekolah negeri. Sekolah swasta lebih menjanjikan daripada sekolah negeri. Nah, itu merupakan kontribusi sosial James Schulman melalui kelebihan yang dia miliki, yaitu analisis dan bagaimana beliau mengangkat suatu hal dalam ranah teoritik dan penelitian untuk mengungkapkan fakta-fakta dan data-data yang dapat dipertimbangkan.
Untuk saat ini kita akan lanjut kepada konsep pemikiran James Schulman, yaitu tentang pilihan rasional. Jadi pilihan rasional sebenarnya ini adalah teori yang sedikit problematik ya, karena memang seperti teori yang agak terpinggirkan, yang banyak, yang mana dalam kajian-kajian disiplin sosiologi ini adalah banyak penentangnya, karena dinilai teori ini tidak kapabel dengan teori-teori sosiologi yang ada sebelum-sebelumnya. Dan hal ini memang ditegaskan oleh James Schulman bahwa teori pilihan rasional itu berdiri pada dasar metodologi yang individualis. Jadi metodologinya individualis. Nah, ini biasanya menjadi kritik utama, bagaimana seperti yang dikritik yang disampaikan oleh Blow, bagaimana pandangan sosiologi harusnya didasarkan kepada paradigma yang bersifat makro, tidak berdasarkan pada paradigma yang bersifat mikro. Nah, sedangkan teori pilihan rasional yang dibawakan oleh James Schulman di sini memang adalah teori yang menggunakan metodologi individualisme, sehingga hal itu menjadi cacat besar bagi rata-rata pemikir sosiologi pada zamannya ya. Jadi James Schulman memang menegaskan bahwa teori sosiologi pilihan rasional ini adalah menggunakan metodologi individualisme karena berusaha untuk menjelaskan aspek mikro dari suatu hal yang bersifat makro. Ya, jadi kalau kayak gini saya langsung teringat terhadap Socrates ya. Jadi pada saat Socrates hidup kan musuh Socrates itu kaum sofis ya. Pada saat itu belum ada bentuk penalaran induktif. Bentuk penalaran induktif dicetuskan oleh Socrates pada saat itu. Dengan cara apa? Dengan cara mendekati one by one. Bagaimana rasionalitas, menjajaki rasionalitas person to person di pasar-pasar dimanapun dengan metode kebidanan ya. Kalau katanya kebidanan ya. Jadi Socrates itu bertanya ke setiap person yang pada akhirnya jawaban secara umum itu akan disimpulkan sebagai jawaban, oh ternyata rata-rata orang ini berpikiran, misalnya di sini kita ada misalnya ada 5 orang, terus saya tanya satu-satu, bagaimana menurut sampean kuda yang mana? Kuda yang mana ya? Kuda yang indah itu kuda yang berwarna apa? Di antara 5 orang, hanya 1 orang yang menjawab kuda hitam, yang lainnya menjawab kuda putih. Misalnya. Jadi kita mendapatkan suatu bentuk kesimpulan bahwa rata-rata logika berpikir kita di sini menunjukkan bahwa kuda yang bagus itu adalah kuda yang warna putih. Nah, James Schulman dalam analisis pilihan rasional dan menggunakan pendekatan mikro menuju makro, ini menggunakan jalur rasionalisasi yang sama seperti dengan Socrates, di mana beliau melihat bahwa apa-apa yang terjadi secara makro dalam suatu hal yang bersifat makro itu merupakan bentuk konsekuensi dari pilihan-pilihan rasional individu yang bersifat mikro. Sehingga hal-hal yang bersifat makro harus dianalisis melalui aspek yang paling mendasar, yaitu aspek-aspek yang bersifat mikro individual yang ada pada manusia secara subjektif. Jadi memang ditegaskan dari awal oleh James Schulman, meskipun penegasan itulah yang memang nantinya akan dikritik. Nah, jadi berangkat kepada pilihan rasional yang dimaksud James Schulman, jadi James Schulman memberikan pengertian terhadap pilihan rasional sebagai tindakan sadar yang memiliki tujuan. Tindakan sadar yang memiliki tujuan. Tindakan sadar yang memiliki tujuan. Oke? Jadi ada
dua. Yang pertama sadar, yang kedua orientasinya terhadap tujuan. Jadi tindakan rasional itu adalah tindakan sadar yang memiliki tujuan, yang didasarkan kepada dua hal. Jadi tindakan sadar yang memiliki tujuan itu didasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat idealis. Dan yang kedua utility. Jadi pilihan rasional itu disandarkan kepada hal yang bersifat idealis dan utility. Jadi tindakan dikatakan rasional itu karena berdasarkan kesadaran dan memiliki tujuan dan memenuhi aspek di antara dua ini. Yang pertama idealis. Apa? Nilai. Yang kedua utility. Yang utility itu adalah preferensi. Jadi tindakan dapat dikatakan rasional apabila tindakan itu berada pada garis yang ada nilainya, yang didasarkan kepada nilai. Yang kedua yang didasarkan kepada pilihan-pilihan atau preferensi. Nah, James Kuhlman itu menyadari, sebenarnya juga menyadari. Biasanya nanti akan teman-teman pasti nanya, enggak semua kan permasalahan-permasalahan di dalam dunia ekonomi juga didasarkan pada hal itu. Jadi di dalam ekonomi, dalam konsep si homo economicus, semua orang itu percaya bahwa manusia dalam melakukan tindakannya itu melakukan tindakan secara rasional. Tindakan secara rasional. Kan tetapi pada saat ini dengan adanya konsepsi behaviorisme ekonomik itu menunjukkan bahwa ternyata manusia tidak benar-benar serasional itu, tidak serasional itu. Dan James Kuhlman dalam teori pilihan rasional ini juga menyadari bahwa manusia itu sebenarnya tidak benar-benar rasional. Ada domain di mana manusia melakukan tindakannya tidak secara rasional. Akan tetapi menurut James Kuhlman, hal itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi teori ini. Teori pilihan rasional milik James Kuhlman, karena masalah rasional dan tidak rasional itu sama seperti rasional, hanya konflik dalam perdebatan rasionalitas umum dan rasionalitas yang tidak umum. Kalau kayak gitu saya sampai melakukan pertanyaan juga dalam diri. Berarti apakah medan nilai yang dalam pengertian James Kuhlman itu memberikan wadah untuk untuk mendefinisikan bagaimana medan irasional yang kita katakan irasional. Misalnya kayak kita akan berbicara tentang hal-hal yang bersifat rasional dan tidak rasional dulu. Misalnya saya makan biar kenyang. Kita tahu bahwa hal itu rasional. Karena kenyang dapat ditempuh melakukan saat kita makan. Jadi tujuan untuk kenyang itu hanya bisa ditempuh saat kita makan. Tapi ada rasionalitas lain yang dapat menggerakkan hal itu dan dikatakan sebagai rasionalitas, tapi tidak dengan cara yang sama. Misalnya kita lapar. Agar tidak lapar, kita kalau di zamannya Nabi, itu kita mengikat batu di perut kita. Apakah itu rasional? Itu adalah rasionalitas lainnya, gitu ya. Jalan lain menuju tujuan yang sama. Kenyang dan menunda lapar itu satu dan berada pada substansi yang sama. Jadi manusia berjuang untuk tidak lapar, substansinya seperti itu. Makanya James Kuhlman mengkategorisasikan bahwa kritikan yang menyerang bahwa tindakan tidak semua tindakan manusia itu adalah rasional, itu hanya perbedaan antara rasionalitas umum dan rasionalitas lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan sumber daya nantinya, dan itu akan dibahas selanjutnya. Jadi pilihan rasional menurut James Kuhlman itu ada di sini. Jadi ada ranah nilai juga, sama seperti kalau dalam kajian ilmu ekonomi, dalam teori nilai ada namanya kapabilitas nilai, teorinya Amartya Sen. Di mana dalam teori kapabilitas nilai
kita dapat menalar aspek-aspek yang sebelumnya dinilai tidak rasional. Misalnya, saat orang lapar, maka dia akan makan. Tapi saat orang lapar tidak makan, apakah itu adalah tindakan rasional? Dapat disimpulkan bahwa itu tindakan bisa jadi tidak mood saja, itu sudah irasional ya. Memasukkan konsepsi mood itu sudah jadi bisa jadi itu adalah tindakan rasional yang didasarkan kepada konsepsi nilai. Orang lapar pada saat itu karena dia berpuasa. Nah, nilai-nilai yang ada pada kategorisasi puasa itu adalah memang untuk menahan lapar, bukan untuk menghilangkan lapar. Sehingga saat dia lapar, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang diusahakan untuk menghilangkan rasa laparnya dengan berbuka di luar waktunya. Jadi ada basis nilai. Sehingga dalam teori kapabilitas, nilai-nilai memiliki wadah untuk dikategorikan sebagai tindakan yang rasional. Nah, pilihan rasional yang dimaksud James Kuhlman kan tadi dikatakan bahwa tindakan sadar yang memiliki tujuan. Karena memang James Kuhlman ini syarat akan ajaran-ajaran ekonomi dalam teori sosiologinya, maksud dari tujuan yang ada pada pilihan rasional itu erat kaitannya dengan tujuan-tujuan yang bersifat ekonometrik. Apa? Maximum utility. Sehingga tujuan dikatakan rasional apabila manusia melakukan tindakan dan langkah-langkah yang dapat mencapai tingkatan maksimum utility. Kalau secara kapitalis, maksimum utility itu adalah sedikit-sedikitnya modal, segede-gedenya untung. Kan gitu ya? Kalau orang biasa, bukan orang kapitalis, maksimum utility itu udah bisa nafas aja udah maksimum gitu. Gitu ya Mbak ya? Nggak pilek aja itu udah alhamdulillah. Jadi kapitalis semua ya. Jadi gitu ya, makanya nggak ada yang mau rugi kan sekarang ya. Jadi gitu. Jadi nggak mau rugi itu adalah logika dasar manusia yang menggerakkan sistem sosial. Nah gitu. Nggak mau rugi atau bahasa ilmiahnya itu maksimum utility. Bahasanya kita ya nggak mau rugi. Nah, jadi itu. Tujuan manusia dalam melakukan pilihan rasional itu adalah maksimum utility. Yang ini akan mewarnai pilihan teori-teori pilihan rasional. Makanya saya agak, ini belajar sosiologi apa belajar ekonomi gitu. Cuma mungkin karena ini belajar sosiologi, makanya saya cari rumus-rumusnya nggak ada. Mungkin karena saya masih belum membaca literatur lainnya. Nah, dalam pilihan rasional milik James Kuhlman, itu ada dua unsur utama. Yang pertama adalah aktor dan yang kedua adalah sumber daya. Sama seperti ekonomi. Aktor dan research atau sumber daya. Kalau aktor nggak usah tanya ya. Kalau aktor itu adalah motor penggerak. Adalah seseorang yang menguasai sumber daya. Sedangkan sumber daya itu adalah hal-hal yang memiliki manfaat, yang seorang aktor, ada beberapa aktor, yang aktor-aktor itu memiliki ketertarikan karena adanya kepentingan terhadap sumber daya tersebut. Dan hal inilah yang menjadi dasar sistem tindakan sosial menurut James Kuhlman. Jadi tindakan sosial menurut James Kuhlman itu terdiri dari dua hal ini. Terdiri dari minimal dua aktor. Jadi saat ada dua aktor, yang kedua aktornya memiliki penguasaan atas sumber daya tertentu yang tidak dimiliki oleh aktor lainnya. Dan aktor lainnya juga memiliki kepentingan terhadap sumber daya yang tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Maka disitulah akan terjadi tindakan sosial. Kalau secara ekonomi ada perdagangan di situ, ada barter, ada pertukaran. Kalau secara ekonomi, karena memang kajiannya karena sumber daya ya. Karena sumber daya, maka contoh yang paling sederhana dan paling tepat sasaran itu adalah dalam konteks perdagangan.
Kalau dalam konteks percintaan kayaknya kurang. Kalau konteks percintaan yang diperdagangkan bisa jadi juga. Misalnya kayak Mas Akbar cowok. Kan karena Mas Akbar cowok, Mas Akbar tidak memiliki sumber daya cewek dalam dirinya. Sehingga untuk untuk menempuh dan mencapai kepentingan terhadap sumber daya itu, Mas Akbar melakukan tindakan-tindakan sosial terhadap seorang aktor yang memiliki sumber daya yang tidak Mas Akbar miliki. Dalam hal ini perempuan. Pun sebaliknya. Makanya dalam Al-Quran kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai basis tindakan sosial dengan sumber daya yang berbeda di antara keduanya. Bisa. Tapi paling tepat memang secara ekonomi itu paling tepat dan paling aman. Misalnya nelayan dan petani, biasanya ini yang dicontohkan. Petani butuh beras, nelayan butuh ikan. Sampai ke nelayan yang nggak suka ikan itu beda lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada dua preferensi yang berbeda, ada penguasaan sumber daya dan kepentingan yang berbeda di antara dua aktor. Dan itu yang menjadi dasar dari tindakan sosial. Nah, sehingga dalam ranah makro, memang James Kuhlman tidak terlalu menitik beratkan. Makanya dia memberikan contoh bahwa tindakan sosial itu hanya membutuhkan dua manusia saja sebenarnya. Tidak harus semakro itu. Karena yang makro itu pun dibangun dari hal yang bersifat mikroskopik. Kalau dalam kuantum, fisika kuantum ya, kita ini merupakan susunan dari berbagai macam molekul. Dan kita dapat dijelaskan apabila kita memahami molekul-molekul tersebut. Nah, makanya James Kuhlman memiliki sudut perhatian yang sangat penuh terhadap hal yang bersifat mikro dalam aspek pilihan rasional. Dan mengklaim bahwa saat kita dapat mengkaji hal yang bersifat mikro, maka kita juga akan bisa mengkaji hal-hal yang bersifat makro. Nah ini ketidaksesuaian dengan sosiolog lainnya letak di sini. Karena menurutnya argumen yang disampaikan oleh James Kuhlman itu terlalu ambisius dan keluar dari pakem rasionalitas sosiolog sebelumnya. Jadi itu dapat merombak dan meruntuhkan tatanan teori-teori sosiologi sebelumnya. Makanya kajian-kajian James Kuhlman itu dinilai sebagai kajian yang terlalu ambisius. Dan James Kuhlman di sini dalam menganalisis hal-hal yang bersifat makro, dia memberikan tiga hal makro melalui pendekatan pilihan rasional. Yang pertama adalah perilaku kolektif. Menurut James Kuhlman, perilaku kolektif itu adalah perpindahan nilai subjek atau aktor terhadap aktor lainnya yang terjadi secara sepihak. Jadi perilaku kolektif itu dasarnya menurut James Kuhlman itu dari aktor, satu aktor yang terjadi secara sepihak. Kalau kita melihat bahwa bagaimana perilaku kolektif ya, perilaku kolektif ada perilaku yang dilakukan secara bersama-sama ya. Karena memang analisis kajian James Kuhlman itu kajian yang bersifat mikro. James Kuhlman mengatakan bahwa perilaku kolektif itu secara genealogi itu tidak langsung pas dilakukan secara kolektif. Tapi itu ada dilakukan pertama kali oleh sebagian orang, bahkan satu orang aktor yang dimanifestasi ya, yang ditransfer nilai itu, ditransfer terhadap aktor lainnya yang dilakukan secara sepihak. Sehingga dalam perilaku kolektif menurut James Kuhlman itu terjadi hal yang bersifat ketidakseimbangan. Dalam perilaku kolektif ada sistemik.
Kesusahan saya mencari contohnya. Karena memang jangankan contohnya dipahami aja susah ya. Tapi sepemahaman saya setelah saya mengalar ya. Nanti kita diskusikan ulang ya. Karena memang ini literaturnya terbatas ya. Saya terbatas kalau dalam konsepsi ekonomi itu manusia terbatas, literaturnya terbatas sebagai sumber daya. Jadi perilaku kolektif itu adalah transfer nilai yang dilakukan oleh aktor terhadap aktor lainnya yang terjadi secara sepihak. Karena terjadi secara sepihak, hal ini akan menyebabkan ketidakberimbangan secara sistemik. Saya berpikir, seperti apa? Apakah seperti kaum LGBTQ? Karena mereka melakukan suatu hal yang tidak terjadi dalam perilaku kolektif kita. Sehingga kita memiliki tindakan-tindakan sepihak dalam memberikan entah itu justice, entah itu apapun itu ya, RKUHP dan lain sebagainya. Sianida? Kenapa sianida? Dalam larutan ya. Ya, jadi hal ini sebenarnya dapat dibantu pemahamannya, dapat dibantu dengan analisis yang kedua. Kan yang pertama itu analisis hal yang bersifat makro adalah perilaku kolektif. Yang kedua itu analisis norma-norma. Nah, ini norma-norma ini yang seksi sebenarnya. Aspek sosiologi secara makro yang kedua yang dianalisis oleh James Kuhlman itu adalah norma-norma. Para sosiolog lainnya melihat norma-norma itu sebagai suatu yang ada, suatu tataran nilai yang sudah ada dalam masyarakat yang dilakukan, diambil, menjiwai dan lain sebagainya. Tapi James Kuhlman tidak selesai dengan hal itu. Jadi James Kuhlman memberikan pendekatan lainnya, bukan pendekatan ya, seperti kayak lebih kepo aja. Jadi James Kuhlman itu berusaha untuk meneliti genealogi bagaimana norma-norma itu sampai menjadi suatu basis nilai yang secara makro diakui dan diterima oleh aktor-aktor yang banyak itu. Makanya James Kuhlman dalam mengkaji norma-norma itu berangkat dari pendekatan bagaimana norma-norma itu bisa timbul di tengah-tengah masyarakat. Dan kata James Kuhlman, menurut kesimpulan yang dihasilkan oleh James Kuhlman, mengatakan bahwa norma-norma itu diprakarsai dan dijaga oleh subjek-subjek yang memiliki kepentingan terhadap norma-norma itu agar tetap terselenggara. Dan hal itu berbasis pada kepentingan nilai untung dan rugi atau analisis rasional maksimum utility. Saya ada contoh tapi contohnya sangat berbahaya. Yakin? Ya, ada contohnya agak berbahaya jadi mungkin contoh yang lainnya. Misalnya, aduh kok berbahaya juga ya. Ya, kayaknya ini berbahaya. Jangan. Bahaya juga inisial. Misalnya inisial P atau inisial M. Dia memiliki ayah dengan inisial S. Ya gitu ya. Sudah paham ya? Inisial M miliki ayah, inisial P. Inisialnya M, ayahnya inisialnya S. Ayahnya ini adalah seorang yang sangat diakui misalnya. Karena termasuk orang-orang yang, janganlah berbahaya. Misalnya gini aja lah. Saya adalah keturunan dari orang-orang yang dinilai mulia misalnya. Saya nggak bilang maksud Nanang, tapi itu maksudnya. Tapi saya nggak bilang. Misalnya itu ya, ngerti semua kan yang ada di sini. Kalau
orang-orang yang nonton YouTube gak ngerti nanti bisa dijapri juga. Untuk keamanan kami. Misalnya seperti itu Mas. Seperti yang ada di YouTube kan ada pergolakan tuh. Karena garis-garis ininya nggak jelas katanya. Yang di Banten, nah ya, itu. Misalnya itu. Saya pernah berbicara dengan ayah saya. Karena ayah saya juga kayak anti dengan misalnya kan. Dahulu darah biru adalah suatu kebanggaan, kata ayah. Tapi saat ini orang yang memiliki garis darah biru harusnya malu. Karena itu aib. Karena mereka lah orang-orang yang pada saat itu pro terhadap Belanda. Apa? Londo ireng lah. Ya kan gitu. Darah biru kan londo ireng. Secara tidak langsung. Ya kan? Londo ireng. Karena mereka memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan pihak kolonialisme. Agar memiliki derajat yang lebih tinggi. Oke ya? Dan ini apa itu? Norma-norma tentang menghormati darah biru misalnya pada saat dulu ya. Darah biru kan harus, kalau kita lewat di depan orang yang darah biru kita harus nunduk. Kalau dengan lewat di depan orang yang memiliki darah biru harus gini. Nah, norma-norma itu diprakarsai pasti oleh orang garis biru. Atau orang-orang yang memiliki kepentingan secara subjektif terhadap kegiatan untung rugi. Karena saat orang tidak saat orang tidak hidup dengan nilai itu, maka keuntungan saya secara sosial, khususnya keuntungan saya secara sosial, maka akan tercederai. Misalnya, kenapa orang garis biru harus menikah dengan orang yang darah biru? Agar norma kepentingan sosial ini, untung rugi ini tidak tercederai. Atau misal, kenapa anak kiai harus menikah dengan anak kiai? Agar tidak tercederai. Kenapa orang kaya harus menikah dengan orang kaya? Agar tidak tercederai. Sekarang kan kita kadang agak salah mengartikan bahwa nikah sama yang satu ini. Kalau polisi sama perawat itu kan terkait selera sih, selera. Itu tidak ada kepentingan lainnya, selera aja. Ada kok yang perawat sama satpam, aman-aman aja. Jadi norma-norma itu sebenarnya adalah transfer nilai. Kata James Coleman, norma itu adalah internalisasi nilai yang diciptakan oleh pihak yang lebih tinggi. Untuk menjaga kepentingan-kepentingan subjektifnya agar tidak tercederai. Dan hal itu berdasarkan kepada pilihan rasional tadi. Pilihan rasional itu aspeknya bersifat mikrosubjektif. Mikrosubjektif yang dimaksud dalam ini internalisasi nilai itu adalah orang-orang yang memiliki posisi tadi agar tidak tercederai. Makanya ada kesalahan paradigmatik saat kita melihat bahwa gimana katanya kalau nikah sama orang yang satu kufu, menikahlah dengan orang yang satu kufu, kan gitu ya. Satu kufu itu bukan diartikan secara sistem sosial. Kiai dengan kiai, yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Kalau kayak gitu, diarti sebagai itu, maka sistem sosial kita akan kacau. Dan gap, maka akan semakin besar. Sekufu itu tidak diartikan seperti itu. Nah, orang yang merasionalisasikan sekufu dengan konsepsi yang seperti itu, ini termasuk orang-orang yang melakukan internalisasi nilai terhadap norma-norma agar privilege-nya tidak tercederai. Ini gitu ya. Jadi ini agak serem juga sebenarnya pandangan James Coleman di sini, karena memang memberikan penilaian yang sedikit negatif terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi norma itu tidak hadir dengan sendirinya. Norma itu hadir dengan kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya. Bukan skeptis sih, cuma analisisnya seperti ini. Nah, jadi norma-norma ini kan ada banyak ya. Salah satu norma yang kita amini itu adalah norma-norma yang bersifat konsensus. Jadi norma itu bagi James Coleman itu sifatnya konsensus.
Banyak ya kalau dalam analisis hukum banyak bisa undang-undang dan lain sebagainya konsensus yang disepakati bersama. Sifatnya konsensus ya. Nah, makanya dalam konsepsi norma-norma di sini akan ada apa ya? Kalau sifatnya yang tadi, yang perilaku kolektif itu adalah perpindahan nilai secara sepihak. Nah, dalam norma-norma ini tidak terjadi secara sepihak. Karena tidak terjadi secara sepihak, menurut James Kuhlman, maka dalam pertukaran nilai, internalisasi nilai dalam aspek norma ini akan bisa terwujud suatu keseimbangan sistemik. Karena tidak bersifat sepihak. Akan tetapi tidak bersifat sepihak. Dalam norma-norma ini menurut James Kuhlman itu seperti ini. Saya mengorbankan sebagian kekuasaan saya terhadap nilai. Atau saya mengorbankan sedikit. Akan tetapi saya dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. Makanya ini analisis pilihan rasionalnya. Misalnya kayak gini. Saya berkorban 1.000 untuk mendapatkan 10.000 itu hal yang sangat rasional. Dan konsensus yang seperti itu terjadi dalam kita saat hidup dalam aspek bernegara misalnya. Misalnya bayar pajak. Misalnya bayar pajak. Orang yang membuat konsensus atau pihak inisiatornya atau yang membuat norma itu juga membayar pajak. Tapi bedanya apa? Orang yang bayar pajak itu juga dibayar melalui pajak karena dia DPRD. Sedangkan petani, dia bayar pajak tapi pajak itu tidak memberikan apa-apa terhadap dia. Nah itu. Keseimbangan sistemiknya ada. Keseimbangan sistemiknya ada. Tapi pilihan rasional akan kepentingan untung ruginya juga ada. Makanya menurut James Kuhlman, internalisasi nilainya yang terjadi dalam norma-norma ini, itu terjadi dengan mengorbankan ya. Bahasa saya ini, mengorbankan sedikit kewajiban. Kita sama-sama bayar pajak. Bedanya pajak juga bayar saya, sampean nggak dibayar pajak gitu. Gitu ya? Boleh? Bilang gitu ya gitulah. Sama seperti itu. Akan tetapi dalam pengertian yang keseimbangan sistemik itu juga bisa tercapai. Kenapa? Karena kewajiban kita sama-sama. Tapi kan kalau pemerintah nggak bakal bilang kita semua bayar pajak, bedanya saya yang dibayar pajak, kalian nggak bilang itu, sehingga keadilan sistemiknya juga terjaga, gitu ya. Jadi itu bagaimana norma-norma yang berpeluang menghadirkan keseimbangan secara sistemik juga tidak lepas dari analisis pilihan rasional maksimum utility. Perkembangannya ekonomi rata-rata ya. Karena hal itu berangkat dari dasar pemikiran bagaimana homo economicus itu. Bahkan James Kuhlman itu mengkritik terminologi homo sociologicus. Hah? Bukan karena tidak homo, Mbak. Sampai homofobik. Kalau homofobik bahaya, kita anti homo sapien bisa. Dan yang terakhir, analisis makro yang dianalisis oleh James Kuhlman itu adalah aktor korporat. Sebenarnya saya berharap banyak dengan ini. Karena kayaknya keren nih aktor korporat. Tapi ternyata standar-standar saja. Saya kira aktor korporat itu adalah kapitalis. Yang akan membahas tentang bagaimana relasi negara dan kapitalisme rakyat dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata tidak. Tapi kita nanti bisa bahas ke sana karena memang logika berpikirnya sudah disediakan di sini oleh James Kuhlman. Nah, aktor korporat di sini untuk memberikan penjelasan bahwa dalam ranah sosiologis yang bersifat organisasi, korporat, perusahaan, NGO dan lain sebagainya. Saat manusia berada pada lingkaran yang seperti ini, maka tujuan rasionalnya dalam melakukan pilihan rasional itu tidak lagi bisa bersifat subjektif. Tapi harus bersifat kolektif. Hal inilah yang akan menimbulkan suatu bentuk pancaran konflik. Pancaran konflik. Kalau pacaran kan berkonflik, banyak konflik. Nah,
Konflik yang terjadi adalah saat aktor korporat di sini dengan kepentingan kolektifnya bertentangan dengan subjek-subjek yang ada di bawahnya yang juga memiliki kepentingan secara subjektif. Makanya James Kuhlman memberikan contoh tentang demo-demo atau revolusi atau apapun itu yang menuntut keadilan terhadap hal yang bersifat di atasnya ya. Misalnya kayak bawahan dan atasan ya. Saat terjadi demo, berarti itu karena ada terjadinya pertentangan tujuan antara tujuan kolektif korporat dan tujuan orang-orang yang berada di bawah korporat yang juga memiliki kepentingan secara subjektif. Dan yang unik lagi di sini, James Kuhlman menggolongkan bahwa aktor korporat itu sama seperti aktor alamiah. Aktor alamiah ini manusia secara personal. Sama, kedudukannya sama. Bahkan menjadi suatu hal pelengkap yang saat ini sudah sangat penting dan tidak terhindarkan. Tapi saya paham kenapa beliau memberikan hal itu. Dan karena berdasarkan kepada logika yang sama. Jadi aktor, baik aktor korporat maupun aktor manusia ya. Tujuannya sama. Sama-sama memiliki penguasaan terhadap sumber daya. Korporasi juga demikian. Misalnya perusahaan yang bergerak di ranah tambang itu juga memiliki akses terhadap sumber daya itu. Dan hal itu yang menjadi dasar bagaimana aktor korporat atau korporasi juga dijadikan sebagai aktor yang bersifat organik. Organisasi yang sangat besar yang terdiri dari sumber daya manusia juga. Jadi korporat itu tidak hanya menguasai sumber daya alam atau sumber daya yang memiliki kepentingan-kepentingan dalam pengertian James Kuhlman yang tadi, tapi juga berdasarkan kepada sumber daya manusia yang tadi sebagai aktor yang bersifat subjek, yang saat ada konflik, ada pertentangan tujuan di antara tujuan yang bersifat kolektif dan subjek, nanti akan terjadi suatu konflik. Yang dicontohkan itu adalah konflik yang bersifat. Jadi cuma seperti itu. Kurang ya sama. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, tapi itulah yang disampaikan James Kuhlman tentang analisis mikro terhadap hal yang bersifat makro tadi. Yang pertama adalah tindakan kolektif, yang kedua adalah norma-norma, yang ketiga adalah aktor korporat. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin ada yang mau bertanya?